Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah karena di waktu ini kita diberikan banyak kita menikmati yang berlimpah untuk memahami berbagai macam kejadian peristiwa yang ada di dalam diri kita dan yang ada di luar kita. Pada kesempatan yang baik ini kali ini Anda masih bersama saya Aktif Karir Strategis. Kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan psikologi, terkait dengan human developer, terkait dengan banyak hal, terutama tentang bagaimana manusia itu tumbuh dan menjadi produktif. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ketika seseorang harus berhadapan pada suatu masa di mana ia melamar sebuah pekerjaan, maka sebaiknya dia dengan maksimal mempersiapkannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 8 strategi sukses dalam job interview. Ini sangat bermanfaat bagi Anda yang sedang melamar sebuah pekerjaan, kemudian Anda membutuhkan referensi bagaimana kita menghadapi sebuah interview atau wawancara pekerjaan, atau bagi Anda yang saat ini sedang berada dalam sebuah jenjang tertentu dan akan dipromosikan oleh atasan Anda, maka ini sangat penting karena biasanya dalam proses seleksi mana orang yang cocok untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih lanjut, biasanya ada proses interview. Oke, langsung saja. Interview menjadi salah satu instrumen dalam proses seleksi. Maka sangat ketahui bahwasanya ketika seseorang masuk ke dalam dan ingin masuk ke sebuah perusahaan, maka biasanya ini terjadi meskipun ada seleksi yang lain, misalnya atau seleksi administratif dan yang lainnya, biasanya interview menjadi salah satu hal yang penting bagi seorang perusahaan atau sebuah perusahaan untuk menyaring siapa orang yang paling cocok di perusahaannya atau siapa orang yang paling cocok di instansinya. Tapi bagi pelamar biasanya interview ini menjadi sesuatu bisa dikatakan sebagai momen tersendiri karena ini dikatakan sebagai seleksi yang terakhir atau menjadi finalis ketika seseorang sudah mengalami berbagai macam tahap seleksi. Oke, teman-teman, sahabat, apa sih wawancara itu? Ulung mengatakan wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan tertentu. Dalam percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Jadi antara orang yang diwawancarai dengan orang yang mewawancarai ini ada tujuan tertentu dan sangat spesifik. Kalau kita berbicara job interview, berarti ada tujuan yang spesifik kaitannya dengan pekerjaan. Apakah karena orang ini mau masuk bergabung menjadi bagian dari perusahaan atau instansi tersebut, ataukah dia dipromosikan? Ada tujuan tertentu, dan biasanya seorang interview atau orang yang mewawancarai ia menyampaikan tujuan dari wawancara yang dilakukan. Nah, beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana sih kepribadian pelamar. Ketika seseorang memberikan respon atas sebuah pertanyaan, akan terlihat bagaimana seseorang itu menunjukkan karakteristik dirinya. Selain itu adalah mencari informasi yang relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan. Karena belum tentu orang yang itu cocok dalam sebuah jabatan dan pekerjaan tertentu, tetapi yang relevan. Ini kita harus paham yang relevan. Ada yang relevan itu adalah yang sesuai dengan jabatan atau pekerjaan tertentu. Jangan Anda mengira ketika Anda tidak diterima berarti Anda
orang yang tidak berguna atau tidak pintar, tapi sesungguhnya belum relevan. Kemudian mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan. Biasanya sebelum ada job interview sudah ada data berkas yang masuk perusahaan, tapi itu belumlah cukup terkonfirmasi ketika ketemu dalam proses interview. Kemudian membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Karena ending dari job interview ketika itu adalah sebuah lamaran kerja adalah diberikan penawaran setelah itu. Ini kita harus paham betul. Nah, dalam teknik wawancara kita akan bahas dua hal. Kita bahas dua hal. Yang pertama, wawancara kerja tradisional. Yang kedua adalah wawancara kerja behavioral. Apa itu? Nah, wawancara kerja tradisional itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada teknik wawancara lebih banyak bersifat untuk mengklarifikasi apa yang ada di dalam surat lamaran atau CV pelamar. Jadi mengklarifikasi ulang apakah yang tertulis itu sama dengan yang tampil orang yang pada waktu itu konfirmasi. Nah, biasanya dalam proses wawancara kerja tradisional ini yang ditanyakan adalah yang pertama terkait dengan kemampuan dan keterampilan dari calon pekerja. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah yang terkait dengan pengetahuan dia, kemudian kemampuan dia. Nah, yang kedua adalah untuk mengetahui apakah pelamar memiliki antusias dan etika kerja yang sesuai dengan harapan rekruter. Artinya, ini menandakan bahwasanya tidak hanya pengetahuan terhadap suatu job tertentu, tapi rekruter atau orang yang diamanahi untuk menjadi merekrut seseorang itu ingin mengetahui apakah seorang pelamar itu memiliki antusias dan bagaimana etika dia minimal ketika sedang proses wawancara. Nah, yang ketiga adalah ingin mengetahui apakah pelamar bisa bekerja dalam tim dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan perusahaan. Karena tidak bisa dipungkiri ketika orang sudah bergabung di sebuah perusahaan, maka ada etika tersendiri, ada budaya tersendiri yang bisa jadi itu tidak sama dengan budaya yang dibawa dari si pelamar. Yang kedua adalah wawancara kerja behavioral. Teknik wawancara kerja ini berdasarkan teori performance atau teori kinerja, di mana dalam teori ini aktivitas kinerja di masa lalu merupakan indikator yang dapat menjadi prediksi untuk perilaku pelamar di masa yang akan datang. Artinya adalah pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan pengalaman calon pelamar, kemudian bagaimana sikap dia, bagaimana perilaku dia ketika dihadapkan dalam suatu situasi kerja yang sudah lalu, karena ini dijadikan sebagai prediksi apakah orang ini cocok tidak untuk mengalami sebuah kondisi. Nah, dalam pertanyaan yang diajukan biasanya satu diminta untuk menceritakan pengalaman ketika gagal misalnya, kemudian bagaimana perilaku dia, kemudian pelamar diminta untuk memberikan contoh hal-hal apa saja yang dilakukan ketika dipercaya untuk menangani proyek atau beberapa proyek. Nah, sikap dari pelamar ini biasanya diprediksi itu adalah cerminan dari performance seseorang. Sehingga ketika terekam sikap positif dan sesuai dengan budaya kerja di perusahaan itu menjadi nilai lebih, tapi ternyata jika tidak sesuai maka bisa jadi itu nilai yang tidak tepat untuk perusahaan itu. Nah,
Oke, kita masuk ke inti. Apa sih strategi sukses yang saya maksud? Di sini saya menyampaikan 8. Ada 8 strategi sukses dalam job interview. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah kita perhatikan penampilan. Ya, kita perhatikan penampilan. Biasanya pelamar diberikan informasi memakai baju apa saja, misalnya atasan putih, bawahan hitam, dan bersepatu pantofel, maka Anda ikuti. Jangan sampai di perusahaan sudah memberikan informasi memakai sepatu pantofel, Anda memakai sepatu cat, sepatu futsal, atau perusahaan sudah menyampaikan pakai celana bahan atau celana kain, Anda pakai jeans. Nah, ini tidak sesuai. Kemudian ketika tidak ada aturan dari perusahaan tempat Anda melamar, pakailah pakaian yang formal. Karena Anda punya kebiasaan misalnya pakai kaos oblong atau kaos meskipun berkerah itu kurang formal, maka pakaian yang formal. Kemudian ketika Anda memilih sebuah warna, usahakan yang lembut, tidak mencolok. Anda bayangkan ketika Anda seorang cowok misalnya, Anda memakai baju pink, nah, kemudian pakai dasi kupu-kupu, melamar sebuah pekerjaan di mana di sana posisinya adalah maintenance alat berat, kan sangat tidak sesuai. Maka warna yang soft, putih adalah warna yang netral, artinya nyaman semuanya. Kemudian jika tidak putih, misalnya abu-abu, lebih soft dan lain-lainnya. Jika Anda suka warna-warna misalnya biru, pilihlah biru-biru yang lebih lembut. Kemudian model bajunya juga yang sopan dan wajar. Misalnya Anda suka nge-mall misalnya, jangan samakan. Model sopan itu artinya sopannya orang bekerja, wajar, tidak berlebihan. Nah, ini nyambung dengan poin yang ke-5. Jika Anda seorang wanita, tidak berlebihan dalam make up, eyeshadow dan yang lainnya tidak berlebihan. Yang penting Anda terlihat fresh, rapi, kemudian Anda menunjukkan sikap siap untuk bekerja. Itu penting banget. Yang pertama, penampilan. Karena penampilan ini menjadi first impression bagi seorang yang mewawancari Anda, maka Anda tampilkan diri Anda siap bekerja. Yang kedua adalah datang lebih awal. Ini penting banget. Dan ini banyak kasus jika harus dipanggil tidak ada orangnya, maka sangat mungkin sekali perusahaan itu akan menjadikan orang yang seharusnya ada tapi belum ada dicoret dari daftar pelamar. Mengapa sih kita harus datang lebih awal? Yang pertama, untuk menguasai situasi, karena bisa jadi orang baru pertama kali datang di tempat tersebut, mengenal situasi. Kemudian menguasai diri dan mengurangi stres. Kadang-kala kalau datangnya kita mepet itu bikin stres sendiri ya, tidak nyaman. Maka datang lebih awal, maka kita lebih rileks. Syukur-syukur Anda bawa air minum putih sehingga Anda lebih tenang di sana. Ada waktu persiapan, kemudian berkas-berkas yang semestinya Anda bawa juga Anda sudah siap, Anda cek lagi ketika Anda datang lebih awal. Kemudian orang yang datang lebih awal itu menunjukkan sebuah antusias untuk bekerja. Sudah tunjukkan itu. Kemudian setelah Anda pakaiannya sudah oke, sopan, kemudian datang lebih awal, ketika proses wawancara, Anda bersikap sopan dan tegas. Jadi kalau orang Solo itu bilang ojo ingah-ingih, ingkah simbis gitu ya. Jangan hihihi gitu. Tapi memang tunjukkan bahwasanya kita orang yang sopan, tapi di balik sopan kita juga tidak tegas. Ketika masuk, tutup pintu, kemudian sampaikan salam. Anda bisa memilih Anda bersalaman ataukah misalnya tidak bersalaman tapi sikap salam itu menjadi tanda Anda sopan
kemudian Anda melemparkan senyum dan jawab pertanyaan tanpa keraguan. Tidak diperkenankan untuk malah curhat dan yang lainnya, karena itu tidak sesuai dengan tujuan dari interview. Yang keempat adalah jawab setiap pertanyaan dengan singkat dan jelas. Nah, ini di sini poinnya. Di sini menunjukkan bahwasanya kita itu orang yang menguasai pekerjaan yang ditawarkan apa tidak, itu di sini. Apakah kita orang yang siap dan betul-betul siap dalam bekerja apa tidak, itu di sini. Maka jawablah setiap pertanyaan dengan singkat dan jelas. Ini menunjukkan kita orang yang percaya diri, orang yang siap bekerja dan fokus dengan yang dibicarakan saat itu. Jadi kalau Anda terlalu banyak bicara, bisa jadi Anda dikatakan Anda nggak siap kerja, tapi siapnya ngobrol. Nah, berbahaya kan? Maka persiapkan betul-betul materi-materi yang sekiranya itu sesuai dengan perusahaan itu. Kemudian ketika dalam prosesnya Anda jawab dengan singkat dan jelas. Ciptakan suasana nyaman. Artinya, apa yang Anda sampaikan itu bisa jadi berdampak kepada pewawancara atau orang yang mewawancarai Anda. Di antara sikap yang tidak nyaman atau suasana yang nyaman bisa jadi karena kita sendiri sebagai pelamar yang menciptakan itu. Misalnya kita sering memotong pembicaraan ketika orang yang mewawancarai kita sedang menyampaikan informasi, kita potong. Kemudian kita menjelekkan tempat kerjaan kita di tempat yang lama, itu juga menciptakan suasana yang tidak nyaman. Strategi keenam adalah fokus dengan proses wawancara. Di antara fokus dengan proses wawancara adalah Anda menjaga kontak mata. Artinya dalam proses Anda ditanya dan proses Anda menjawab, Anda jaga baik-baik kontak mata dengan orang yang bertanya kepada Anda. Ini sangat penting karena kontak mata ini menunjukkan keseriusan kita, antusias kita dengan apa yang ditanyakan oleh pewawancara. Jangan sampai ketika kita ditanya, jawaban kita beserta pandangan kita itu tidak jelas dan menyebar. Misalnya ketika kita melihat ada lukisan di atas kepala penanya, atau kita sering-sering melihat jam dan yang lainnya yang menjadikan itu tidak nyaman bagi si penanya. Kemudian Anda juga tidak diperkenankan untuk menatap si penanya sangat tajam dan langsung menuju ke lingkaran dari mata si penanya atau pewawancara. Ini tidak sopan karena ini dianggap kita terlalu terlalu tajam dan kadang-kala ini tidak menjadikan nyaman orang yang diajak bicara. Nah, kemudian di antara sikap fokus adalah hindari menyampaikan jawaban di luar pertanyaan atau Anda menjawab tidak langsung pada inti jawaban. Anda muter-muter kemana, itu tidak nyaman untuk orang yang bertanya, karena bisa jadi banyak pertanyaan dan juga banyak orang yang antri, maka Anda fokus dengan yang ditanyakan sehingga Anda mampu memberikan jawaban yang singkat dan tepat. Nah, yang ketujuh adalah ketika sudah selesai prosesnya, Anda ucapkan terima kasih. Penting sekali mengucapkan terima kasih meskipun dengan hal yang sepele kelihatannya, tetapi ini merupakan sebuah bentuk perilaku sopan kita. Sekaligus sebagai ucapan bahwasanya kita bersyukur sudah diberikan kesempatan berada pada forum wawancara dan kesempatan untuk menjadi bagian yang akan mengisi pekerjaan di perusahaan itu. Nah, sikap sopan ini perlu Anda lakukan. Setelah selesai semuanya, maka giliran Anda menunggu kira-kira Anda diterima apa tidak. Maka apapun hasilnya, Anda berjiwa besar.
Kemudian miliki sikap positif, karena bisa jadi ketika Anda diterima, Anda adalah orang yang memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan perusahaan itu. Tapi jika Anda tidak diterima, bisa jadi memang kebutuhan di perusahaan itu tingkat relevansinya dengan kemampuan Anda itu kurang tinggi. Maka Anda jangan menyalahkan diri Anda ketika Anda tidak diterima, dan juga tidak usah menyalahkan perusahaan tempat Anda melamar, tetapi proses interview itu hal yang wajar saja. Sekaligus ketika Anda sudah menerima dengan legowo karena Anda tidak diterima, maka sebagai pembelajaran Anda ketika suatu saat Anda melamar lagi, maka Anda mencari perusahaan yang memiliki relevansi yang lebih tinggi dengan kemampuan Anda, itu akan lebih baik. Nah, sahabat, demikian 8 strategi sukses dalam job interview yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Anda perhatikan betul-betul, Anda ikuti tahap demi tahap sehingga itu ada manfaatnya untuk Anda yang berperilaku sebagai pelamar atau siapa saja yang peduli dengan dunia kerjaan dalam menuju karir. Oke, terima kasih Anda sudah menyimak sampai akhir. Demikian sharing saya dalam kesempatan hari ini, 8 strategi sukses dalam job interview. Semoga bermanfaat. Terima kasih ketika Anda sudah subscribe, kemudian Anda membunyikan lonceng. Semoga akan muncul konten berikutnya yang lebih baik lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.